Sudah, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Pak Wowo, tolong Anda dengar ya. Perkataan Anda yang ini, itu tak ubahnya seperti seorang pembantu rumah tangga yang kerjanya dikontrak 5 tahun, tetapi dengan lancangnya mengusir majikannya untuk keluar dari rumah. Hanya karena perkara apa? Hanya karena perkara dikritik tentang kinerjanya. Ya. Halo warga Indonesia, bagaimana rasanya diusir oleh presidennya sendiri? Gini Pak Presiden, orang bilang Indonesia suram itu sebagai bentuk kritik atas kebijakan Bapak. Bahkan Pak Prabowo dulu itu keras kritiknya terhadap Indonesia. Bilang bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Bilang bahwa 50,3% kekayaan Indonesia dikuasai 1% orang kaya. Apakah Indonesia tidak suram dengan kritik seperti itu? Prabowo juga bilang Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa tapi rakyatnya miskin. Apakah itu tidak suram? Seharusnya yang diusir Prabowo itu adalah Subianto. Kalau Indonesia cerah, gak mungkin dong masih ada anak yang bergelantungan menyeberangi sungai untuk datang ke sekolah. Gak mungkin dong ada anak 10 tahun yang mengemis mencari nafkah. Gak mungkin dong rakyat diperas gila-gilaan melalui pajak oleh pemerintah. Sekarang mengerti kan? Ini kata-kata terepik Pak Prabowo di tahun ini. Kalau yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau mencari negara lain. Lu kira ini negara nenek moyang lu, ha? Lu sono balik ke Yordania. Orang yang dulu pernah kabur, sekarang minta rakyatnya untuk kabur. Check it out. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Mungkin kalian lupa, dulu ada orang yang pernah kabur dari negaranya ke Yordania, hampir stateless, tidak punya keluarga negaraan. Lalu dia diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Megawati. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Tanpa Megawati, mungkin tidak ada negara yang bisa dipimpinnya hari ini. Nah, orang itu sekarang menjadi presiden. Dan kemarin beliau berpidato dengan gagah. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Udah jadi presiden, gagah banget. Dulu ngapain kabur? Ada yang mau kabur? Kabur aja. Mungkin ke Yaman? Silahkan. Bahasanya mirip banget buzzer yang anti anak abah. Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah bilang 2030 Indonesia bubar. Sebenarnya Pak ya, tanpa disuruh pun banyak orang Indonesia yang sudah mulai cari negara lain. Dalam 5 tahun terakhir ada 8.000 WNI yang mulai melepaskan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara lain. Ada 297.000 orang yang cari negara lain untuk mencari pekerjaan, salah satunya saya. Tapi tebak Pak, meskipun kami meninggalkan Indonesia, kami menjadi tulang punggung negara. Kami tetap membayar pajak dan kami jadi penyumbang devisa terbesar kedua ke negara. Sumbangan devisa dari orang yang meninggalkan Indonesia seperti saya, itu juga nggak sedikit Pak. Setahun itu mencapai 200 triliun. Angka yang sangat besar, lebih besar daripada sumbangan dividen BUMN. Dan mohon diingat ya Pak Prabowo, selama pendapatan terbesar negara itu masih dari sektor pajak, rasa-rasanya nggak pantas deh pidato dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara, nggak pantas. Seolah rakyat Indonesia itu tinggal di Indonesia benar-benar gratis tanpa dibebani pajak apapun. Kehidupan rakyat Indonesia semuanya ditanggung negara, sampai presiden ketika dikritik Indonesia suram bukan memperbaiki, malah mengusir dengan bilang cari negara lain. Gak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara Pak, gak pantas. Jadi tolong ya Pak Prabowo, selama program kerjamu, selama janji kampanyemu itu masih dibiayai pakai APBN yang notabene dari pajak rakyat, rasa-rasanya Anda itu tidak punya hak untuk mengusir orang lain dengan bilang cari negara lain. Sekali-sekali sadar diri Pak. Kalau orang Jawa bilang ngida lemah dan sadar raimu iku sopo.
Anda di Indonesia itu dipercaya oleh warga Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pemilik Indonesia. Indonesia itu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Siapapun tidak berhak untuk mengusir siapapun, gitu loh. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selama Indonesia itu berjalan dari pajak rakyat, ya tolonglah. Anda itu siapa mengusir warga negara Indonesia? Anda itu siapa? Pekerja outsourcing 5 tahunan kok mengusir rakyat Indonesia lah. Anda itu siapa? Yang merasa Indonesia suram silakan kalau mau cari negara lain. Iya, Bapak aja pulang ke Yordania. Ante-ante asing, pidato mulu, ngedesak RUU perampasan asetnya kapan? Nunggu emas 74 kg dinyatakan asli? Gimana nggak suram mau yang nanganin korupsi koruptor? Tetap juga nggak dipenjara padahal ada barang bukti. Udahlah Pak, kan Bali bilang Bapak jangan pegang mikrofon. Belajar dulu public speaking sana. Pemimpin kok nggak bisa public speaking. Oh gitu ya Pak Presiden. Gini aja Pak, kami nggak mau cari negara lain. Tapi bagaimana kalau seandainya kami bikin negara lain aja Pak? Terutama buat kami-kami yang di daerah. Misalnya Aceh jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain, atau daerah-daerah lain yang mau jadi negara lain. Karena Pak, bagi kami di daerah, Indonesia suram sekarang ini adalah fakta. Ini sama dengan ngusir rakyat secara pelan-pelan. Pak, rumah kami di sini, sejak lahir kami di sini, dibesarkan di sini. Bahkan orang-orang tua kami kuburannya juga di sini. Bahkan mimpi kami juga ada di sini. Kalau ada yang suram, jangan nyuruh orang kabur, tapi kita perbaiki bersama. Iya toh Pak. Ibarat rumah ada yang bocor, maka jangan menyuruh penghuninya untuk minggat, diusir, tapi kita perbaiki rumah yang bocor bersama-sama. Lah, jenengan itu pemimpin Pak, jenengan itu teladan bagi rakyatnya. Tapi kenapa sebagai pemimpin bisa ngomong seperti itu? Ya Allah, ya Robbi. Wow, miris sekali ya apabila kita mendengar pernyataan dari pemimpin kita, pemimpin yang kita pilih ya, mengatakan seandainya merasa Indonesia ini suram, silahkan cari negara lain. Wow. Ya Allah ya Tuhanku ya. Pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita harapkan justru mengeluarkan statement yang sungguh menyakitkan hati. Sungguh membuat hati tergores, teriris. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Presiden. Pak Anies Baswedan, saya sekarang ada di kampanye akbar Prabowo Gibran. Saya mau ketemu Pak Prabowo, saya mau nangis-nangis ke Pak Prabowo. Tolong kasih ide, saya jadi apa? Jadi kuli ya? Oke, Pak Ganjar Pranowo, saya ada di kampanye akbar Prabowo Gibran. Kalau ada yang teriak 3-3, tak coblos Pak Ganjar. Tapi kalau tidak ada yang teriak 3-3, sorry ye, tetap nomor 2. Presiden Prabowo tekankan yang merasa Indonesia suram silahkan cari negara lain. Ini pidato seorang presiden. Ya Allah, nggak kualitas banget Pak Presiden. Kalau memang rakyat Indonesia merasa Indonesia ini suram, ya udah gimana caranya Indonesia ini cerah, itu tugas Bapak Presiden Prabowo. Begitu loh Pak. Pak, asal Bapak tahu, rakyat Indonesia yang menjadi TKW, TKI ke luar negeri itu karena merasa di Indonesia sudah suram, mereka tidak punya harapan, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya masa depan. Akhirnya mereka apa? Pergi ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Arab Saudi, Amerika, Jepang, Korea, di luar negeri yang lain tuh Pak. Karena apa? Di Indonesia mereka susah, nggak punya pilihan, nggak punya harapan, suram. Mereka mencoba ke luar negeri, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, orang tua. Demi apa? Demi sesuap nasi, demi pekerjaan, demi rezeki, demi uang. Kalau di Indonesia memang cerah, di Indonesia memang segalanya ada, cari uang gampang, masa depan bagus, mereka nggak akan jauh-jauh ke luar negeri Pak. Gitu loh Pak. Mereka ke luar negeri karena memang di sini mau kerja apa? Ya Allah.